Kenapa? Karena dia merasa pada waktu itu tidak ada ilmu agama yang diajarkan oleh kaum muslimin dan oleh kaum ulama. Jadi ulama gak ngajarin ilmu agama. Yang diajarkan itu apa? Ilmu kalam alias usuluddin. Tempat Allah ada di mana diperdebatkan. Takdir itu sebenarnya gimana? Kita tuh ditentukan seluruhnya sama Allah atau tidak? Diperdebatkan. Kemudian soal zat Allah itu sebenarnya nanti ada kaki, ada wajah, ada tangan atau tidak, diperdebatkan. Panjang perdebatannya teh. Sampai sekarang 1500 tahun perdebatannya. Apa faedahnya ulama di Indonesia? Apa faedahnya? Kalau katanya faedahnya adalah bahwa mereka akan menyelamatkan akhlak orang di Indonesia sampai sekarang justru akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk tahu dari mana? Tahu dari setiap ada truk yang tiguling di tengah jalan, muatannya dijarah. Mau itu minyak, mau itu lele dumbo, mau itu semen, itu kalau jatuh kecelakaan di jalan itu pasti langsung dijarah sama warga. Kalau kita datang ke kuburan Cina misalkan, lihat si kuburan Cina itu gerbangnya sama pagar-pagarnya pada hilang, diragaji, dicuri sama orang-orang. Waktu saya naik bus, kan saya sering ke Jakarta naik bus kereta, itu si bantalannya ternyata banyak yang hilang, dicolong. Ada ratusan yang hilang setiap harinya, dicuri. Kita datang ke hotel, ternyata orang-orang hotel juga banyak yang mengeluh karena banyak barang-barang yang dicuri juga. Ya kalau misalkan mereka tuh udah disediain sabun gratis, odol gratis, ya tapi bantal jangan dicuri juga. Selimut ada yang nyuri dan lain sebagainya. Ini masyarakat kita. Jadi bukan hanya orang yang atas yang suka korupsi dan sebagainya, yang bawah-bawah ternyata juga suka nyolong. Maka kalau memang pertanyaannya, kalau memang faktanya seperti itu, lalu di mana peran serta ulama? Kita mengetahui bahwa di Indonesia 80% sarjana itu adalah lulusan agama yang paling tingginya. Yang kedua lulusan ekonomi, yang ketiga lulusan hukum. Itu sarjana di Indonesia yang paling banyak itu. Artinya kalau misalkan 80% itu dari tiga itu, dan anggaplah yang paling tinggi di antara semuanya adalah sarjana agama, lalu dan kita tahu ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak, lalu kenapa akhlak di Indonesia sangat buruk? Kalau misalkan dikatakan ulama-ulama itu untuk menyehatkan akidah kita, gimana ceritanya menyehatkan akidah kita? Yang ziarah di kuburan sampai joget-joget segala rupa itu banyak di Indonesia, dan itu bisa digunakan bisnis yang luar biasa. Nah, artinya apa? Artinya di satu sisi kebanyakan ulama-ulama di Indonesia hadir bukan untuk menyelamatkan akidah kita. Akidah kita ternyata tidak benar. Menyelamatkan akhlak kita rusak. Coba misalkan gini, lihat data statistik. Angka bunuh diri di Indonesia adalah salah satu yang terendah di dunia. Sekitar 1/8 dari yang terjadi di Korea. Data statistiknya. Setelah ditelusur-telusur, data statistik itu salah. Karena apa? Sebagian besar dari kasus bunuh diri di Indonesia ditutupi sama keluarganya. Jadi coba sekarang kalau misalkan kita balik lagi kepada pertanyaan yang paling dasar, paling standar. Faedah ulama itu apa? Coba. Menyelamatkan akhlak kita tidak. Yang bunuh diri banyak, yang nyolong banyak, yang membunuh banyak, yang memperkosa banyak, ziarah ke kuburan yang aneh-aneh dengan ritual yang aneh-aneh itu juga banyak. Jadi kemusyrikan bercampur dengan kemaksiatan dan tidak. Jadi apa faedahnya? Kemudian kalau misalkan kita pikir-pikir, ulama-ulama yang dimaksud juga ternyata banyak diantaranya yang tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan untuk gabung ke kelompoknya dan menghujat kelompok yang lain. B, ngebahas masalah-masalah yang tidak dibicarakan di zaman Nabi. Hukum ulang tahun gimana? Dibahas panjang lebar. Padahal kan di zaman Nabi nggak dibahas. Kalau nggak dibahas di zaman Nabi, kita batasi diskusi itu seharusnya. Ini malah jadi bahan perdebatan. Jadi kemudian para ulama banyak diantaranya yang masuk urusan politik. Kemudian mengadu domba atau terlibat dalam adu domba masyarakat di Indonesia. Kemudian ada lagi masalah para ulama itu bikin pesantren, pesantrennya malah menghancurkan anak-anak di Indonesia. Ada yang melakukan pelecehan seksual,
ngomongnya nikah siri. Ada yang tanpa izin dari walinya tiba-tiba menikahi santrinya, mau diontrog, udah hamil. Gimana tuh? Masa disuruh cerai sudah hamil, gimana? Nah, ini kan kasus-kasus yang seperti ini tuh banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka pertanyaan yang paling mendasar balik lagi adalah faedah ulama itu apa di Indonesia? Coba buat apa? Coba misalkan kalau ada pengajian kayak gini, datangin ustadz, kemudian si ustadz itu ngomong, kan di masjid. Terus di masjid juga gak bahas apapun selain untuk ajakan pada kelompoknya sendiri. Kemudian yang lebih fatalnya lagi, yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa ulama-ulama yang dimaksud itu justru malah menghakimi para tukang maksiat, sehingga tukang maksiat itu malah semakin menjadi-jadi. Nah, akhirnya apa? Dalam konteks ini ulama yang dimaksud justru malah menjauhkan masyarakat dari Islam. Kalau misalkan balik lagi pertanyaannya, ini pertanyaan tidak akan berani ditanyakan oleh ustadz-ustadz dan ulama-ulama yang tadi saya sebut, gak akan berani. Dan mereka pun gak akan berani menjawabnya. Bahkan justru malah pertanyaan itu akan dituding pertanyaan yang muncul dari iblis, dari setan. Tapi balik lagi, yuk kita berpikir mereka faedahnya apa. Pada akhirnya saya pengen membuka kitab kuno yang juga pernah saya kemukakan di beberapa episode yang lampau di video saya. Jadi di kitab kuno itu ada Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis sebuah kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Kenapa dia nulis kitab itu? Judulnya itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama, ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena dia merasa pada waktu itu tidak ada ilmu agama yang diajarkan oleh kaum muslimin dan oleh kaum ulama. Jadi ulama gak ngajarin ilmu agama. Yang diajarkan itu apa? Ilmu kalam alias usuluddin. Tempat Allah ada di mana diperdebatkan. Takdir itu sebenarnya gimana? Kita tuh ditentukan seluruhnya sama Allah atau tidak? Diperdebatkan. Kemudian soal zat Allah itu sebenarnya nanti ada kaki, ada wajah, ada tangan atau tidak? Diperdebatkan. Panjang perdebatannya teh. Sampai sekarang 1500 tahun perdebatannya. Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang mampu membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Karena nggak pernah ada yang bisa melihatnya. Tapi itu jadi bahan perdebatan terus-terusan seperti itu. Nah, kata Al-Ghazali itu ilmu yang berkembang. Itu ilmu agama bukan? Bukan, itu mah ilmu filsafat. Kan bertanya dan menjawab terkait dengan masalah-masalah fundamental itu adalah filsafat. Kok itu disebut sebagai usuluddin? Orang-orang sana kan menyebutnya filsafat akidah. Itu kan udah jelas itu filsafat akidah. Akidah dilihat dalam pikiran orang-orang filsafat. Kan gitu. Terus belajar apa lagi? Belajar fikih. Apa itu belajar fikih? Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Padahal tidak pernah ada para sahabat yang bertanya, ya Rasul ini hukumnya apa? Tapi dibikin, awalnya apa? Fikih itu dibuat untuk mempermudah kita beribadah. Awalnya, siapa yang membuatnya? Abu Hanifah yang membuat pertama kali kitab fikih itu. Nah, jadi awalnya tujuannya baik, tapi pada perkembangan selanjutnya ilmu fikih menjadi hafalan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi seperti yang tadi itu, misalkan di Indonesia yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan itu adalah penyadaran atas korupsi. Itu kan maling, gak boleh. Tapi di Indonesia ulama-ulama bahkan melindungi para maling. Nah, sekali lagi pertanyaannya, balik lagi, saya akan balik lagi. Apa faedah dari ulama itu? Kata Al-Ghazali yang tadi itu, akhirnya kita tidak belajar ilmu agama. Jadi ulama-ulama itu tidak mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang diajarkan itu adalah ilmu duniawi yang berbalut agama. Belajar baca Quran, biar apa? Biar nanti bisa lulus pas tes PNS untuk jadi kemenag. Ada yang kayak gitu. Itu jadi ilmu baca Quran itu ilmu akhirat tapi jadi ilmu duniawi. Karena tujuannya adalah untuk jadi pejabat kemenag. Ada ilmunya apa? Ilmunya adalah belajar hadis. Biar apa? Biar dapat beasiswa untuk belajar di Saudi Arabia. Nah, itu jadi ilmu duniawi. Padahal ilmunya adalah ilmu yang baik. Tapi karena niatnya sudah jelek, maka jadi seperti itu. Nah,
Kemunduran peradaban kaum muslimin adalah ketika agama tidak dipelajari lagi. Yang dipelajari itu adalah budaya-budaya, tradisi-tradisi dari masyarakat setempat pada waktu itu yang dijadikan sebagai agama. Bukan untuk menistakan para ulama, bukan untuk menghujat mereka, tetapi ayo kita berpikir kritis, jangan-jangan apa yang kita pelajari dari para ulama itu bukan ide-ide dasar dari agama. Sebab seandainya ulama-ulama itu mengajarkan kepada kita agama yang benar, maka dijamin Indonesia bebas korupsi. Bukan ditakut-takutin hukum potong tangan, bukan hanya gara-gara itu, tetapi secara keseluruhan dakwahnya itu adalah tentang kejujuran. Seandainya dakwah para ulama itu di Indonesia itu benar, maka masyarakat kita itu akan menjadi masyarakat yang bersyukur, akan menjadi masyarakat yang senang dengan kepemilikannya sendiri, sehingga dia nggak usah nyolong duit dari orang lain atau barang dari orang lain. Seandainya ulama-ulama di Indonesia itu benar-benar berdakwah, mengajarkan hal-hal yang baik, maka orang-orang di Indonesia, wanita-wanita di Indonesia gak usah khawatir untuk takut diperkosa, takut dilecehkan dan lain sebagainya. Karena ketika si perempuannya menjaga diri, ternyata si laki-lakinya juga menjaga diri. Nah, seandainya semuanya, tapi kan hasilnya tidak. Oh, ada ulama-ulama, faedahnya apa? Faedahnya adalah di akhirat dia pasti akan mengantarkan kita ke sorga, atau dia menerangi jalan kita untuk sampai ke akhirat. Ya gimana meneranginya kalau misalkan maling masih banyak, koruptor masih banyak, pembunuh masih banyak, pemerkosa masih banyak, tukang gibah masih banyak, ngejelekin orang masih banyak, berargumentasi nggak bisa, tapi banyaknya adalah mengejek, menjelekan, berkata kasar. Itu di mana cerita ulamanya? Ternyata justru sebaliknya, citra dari ulama di Indonesia pada akhirnya banyak yang melakukan sebaliknya. Pesantren banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual. Ulama-ulama, ustadz-ustadz, dai-dai banyak yang ngomongnya berkata kasar, suka menghujat dan suka menjelek-jelekan. Terus yang tadi saya sebutkan, ada bahkan ulama-ulama yang melindungi para koruptor dan lain sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka jelas bahwa mungkin ulama-ulama di Indonesia itu bukanlah ulama yang sesungguhnya. Mungkin karena ciri dari akhir zaman, segala sesuatunya berbalik. Yang kita anggap itu baik, mungkin itu buruk. Yang kita anggap itu buruk, itu mungkin baik. Ciri dari akhir zaman adalah seperti itu. Maka saya gak akan menghakimi, gak akan menunjuk orang-orang siapa-siapa. Cuman mari kita berpikir kritis lagi bahwa terkait dengan masalah agama, kita sudah tahu pedomannya apa terkait dengan agama itu. Nah, tinggal silahkan menilai sendiri mana ulama yang memang benar-benar ulama yang mengajarkan agama, dan mana ulama yang sebenarnya mengajarkan kebencian, mengajarkan budaya, mengajarkan sesuatu yang bahkan buruk untuk jual beli bisnis pribadinya dan sebagainya. Silahkan dihitung sendiri. Yuk kita ajukan di forum diskusi. Terima kasih.